tahap pertama dalam rakit PC adalah tahap persiapan yang menyangkut tempat, alat, dan prosedur pengamanan. Siapin tempat yang cukup lebar buat menaruh komponen-komponen PC lo. Dan pastiin tempat itu bebas dari lalu lalang anak-anak atau binatang peliharaan. Contohnya mungkin bisa di atas meja yang agak tinggi. Nah, untuk alat yang lo butuhin sebenarnya cuman satu obeng kembang. Prosedur pengamanan, nah ini penting banget nih. Sebelum lo nyentuh komponen PC lo, gue ulangi lagi ya, selalu dan pastiin lo membuang listrik statis yang ada di badan lo. Karena listrik statis itu bisa merusak komponen-komponen PC lo. Nah, caranya gimana nih ngebuang listrik statis? Pertama, lo bisa pakai gelang listrik statis. Itu dijual sih kayak di S Hardware juga ada deh. Jadi lo pakai gelang listrik statis, atau sebenarnya kalau lo mau gampang, lo jadi tinggal sentuh itu casing tanpa alas kaki dan otomatis lo udah membuang listrik statis di badan lo dan lo udah aman buat menyentuh komponen-komponen PC lo. Oke, salah satu tempat paling pas buat meletakkan motherboard dalam rakit PC adalah di atas kardusnya. Oke, sebelum kita menginstal berbagai macam komponen ke motherboard, gue mau cerita sedikit tentang apa aja sih yang ada di motherboard. Nah, mungkin ini motherboard MSI. Mungkin kalau lo punya motherboard yang beda, mungkin tampilannya agak sedikit beda dari yang ini. Tapi sebenarnya basicnya sama sih semua motherboard. Dan motherboard yang gue pakai kali ini adalah motherboard jenis Micro ATX. Jadi ada 3 macam jenis dilihat dari ukuran motherboardnya, yaitu ATX, Micro ATX, dan Mini ATX. Mungkin apa perbedaannya akan gue cover di video lain. Tapi sementara ini ya gue pakai motherboard MSI yang Micro ATX. Ini adalah slot tempat kita menginstal CPU atau prosesor. Nah, ini slot buat kita menginstal RAM. Jadi karena gue hanya pakai Micro ATX motherboard, maka slot yang gue punya cuma 2. Mungkin kalau lo pakai motherboard yang lebih gede, lo bakal punya 4 slot untuk menginstal RAM. Ini adalah slot PCIe, yaitu untuk menginstal graphic card. Nah, ini adalah slot PCI, jadi untuk menginstal sound card. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu install CPU ke motherboard. Peraturan pertama megang CPU adalah selalu pegang di pinggirnya, karena bagian tengah dari CPU itu adalah bagian yang sangat-sangat sensitif. Jadi ya pegang di pinggirnya. Buka pengait soket CPU pada motherboard. Lalu cari tanda panah kecil pada CPU dan cocokkan dengan soket CPU pada motherboard. Ini berfungsi buat gimana supaya penempatan CPU di motherboard itu nggak salah. Lalu install CPU ke motherboard. Cukup taruh aja, nggak perlu ditekan atau apa, karena dia kalau emang tanda panahnya cocok sama yang di motherboard, dia cuman ditaruh gitu aja sebenarnya udah cukup tanpa harus ditekan. Dan jangan lupa untuk mengunci soket CPU pada motherboard. Oke, sebelum kita nginstal fan-nya, seharusnya terlebih dahulu kita mengolesi CPU dengan thermal paste. Jadi itu untuk supaya CPU tetap dingin. Tapi karena gue ini installnya CPU baru, jadi sebenarnya dia udah ada thermal paste bawaan dari pabriknya. Jadi ya sekarang kita langsung aja install fan-nya. Install fan sebenarnya simple aja sih. Jadi di manual CPU-nya juga pasti udah ada. Jadi sebenarnya tinggal taruh fan-nya di atas CPU, terus kaitkan pengaitnya ke motherboard.
Tapi beberapa fan emang beda sih antara AMD dengan Intel. Jadi make sure lo lihat gimana caranya di manual CPU-nya. Dan make sure lo colokin CPU fan pin-nya ke motherboard. Oke, install RAM juga sebenarnya gampang sih. Mungkin bentuk RAM lo bakalan beda dengan apa yang gue punya, tapi basically sebenarnya sama sih. Lo tinggal cari lekukan di RAM lo buat nanti dicocokkan sama slot RAM di motherboard lo. Jadi, nah ini lekukannya, jadi ntar tinggal cocokin di sini buat disamain posisinya. Setelah itu tinggal masukin. Nah, tinggal dimasukin aja sampai tekan sedikit sampai dia bunyi klik. Setelah itu and you're done. Nah, karena build gue kali ini gue nggak pakai graphic card, jadi gue demoin aja ya. Jadi gue simulasiin aja. Basically sebenarnya nginstal graphic card sama aja sama nginstal apapun ke motherboard. Jadi lo tinggal cari slotnya apa, yaitu kalau graphic card adalah slot PCIe, dan cari tanda lekukan di graphic cardnya dan cocokin dengan yang ada di slot PCIe. Nah, setelah itu tinggal masukkan graphic cardnya ke slotnya, tekan sampai dia bunyi klik, dan selesai. Setelah selesai nginstal semua komponen ke motherboard, step berikutnya adalah nginstal semua komponen ke casing. Jadi akan kita mulai dengan nginstal power supply ke casing. Power supply yang kita pakai adalah Corsair VS450 non modular. Jadi artinya semua kabel attach ke power supply-nya. Untuk menginstal power supply, kita tinggal taruh power supply ke bagian bawah casing. Again, baik lagi tergantung casing lo kayak apa. Ada power supply yang taruhnya di bawah, ada juga power supply yang naruhnya di atas. Tapi sebenarnya basically sama aja sih. Lo tinggal masukin ke lubangnya dan tinggal kencangkan bautnya. That's it. Oke, nginstal hard drive juga sebenarnya gampang. Jadi tinggal masukin aja hard drive-nya ke dock, terus kencangkan bautnya. Untuk install optical drive ini, karena gue juga nggak pakai optical drive, jadi mau nggak mau gue harus simulasi aja sih, nunjukin di mana tempat optical drive itu. Sebenarnya sama sih prosesnya, sama kayak install hard disk. Jadi tinggal masukin aja optical drive lo, DVD-ROM lo atau CD-ROM lo ke docknya, terus kunci dengan baut. I/O atau in-out panel ini sebenarnya konektor motherboard lo untuk graphic card, Ethernet, sound, dan USB dari dalam casing ke luar casing. Oke, setelah bagian pertama tadi kita install semua komponen ke motherboard, terus bagian berikutnya kita install semua komponen ke casing. Nah, di
part yang ini kita akan menggabungkan keduanya, yaitu menginstal motherboard ke dalam casing. Oke, ini adalah standoff. Jadi standoff ini berfungsi sebagai ground antara motherboard dengan casing. Kita lihatin titik-titik standoff di casingnya ada di mana aja, dan kita install standoff itu di titik-titik tersebut. Lalu taruh motherboard di atas standoff tadi. Lalu ambil bautnya dan kencangkan dengan obeng kembang. Setelah semua terinstall ke dalam casing, saatnya menghubungkan semua kabel-kabel yang ada di motherboard dan kabel-kabel yang ada pada casing. Bagian pertama adalah menghubungkan semua kabel dari power supply ke motherboard. Ada apa aja? Yang pertama, 24 pin ATX connector. Selanjutnya adalah CPU power connector. Nah, untuk motherboard kali ini gue pakai yang 4 pin. Kalau motherboard lo lebih besar, mungkin lo pakai yang 8 pin. Disesuaikan aja sama motherboard lo. Berikutnya menghubungkan kabel SATA ke semua drive lo, yaitu hard drive atau optical drive. Jangan lupa juga untuk menghubungkan SATA power cable dari power supply lo ke hard drive atau optical drive lo. Pertama, hubungkan speaker buat motherboard lo ke panel JFP2 di motherboard lo. Nextnya menghubungkan kabel USB 3 ke motherboard lo. Nah, bedanya antara USB 3 dengan USB 2 adalah di motherboard USB 3 itu pasti ada semacam kotak birunya gitu, dan dia secara pin juga lebih banyak dari USB 2. Nextnya menghubungkan USB 2 ke motherboard. Terserah mau pakai yang panel J USB 1 atau J USB 2, sama aja. Nah, berikutnya menginstal front panel cable dari casing ke motherboard. Ini menurut gua agak ribet karena ada beberapa kabel kecil-kecil yang lo harus sambungin satu persatu ke panelnya. Front panel kabel ini fungsinya antara lain buat power switch dan reset switch dari casing lo. Nah, untuk tahu mana nyambungnya kemana, lo kayaknya harus lihat manual books dari motherboard lo deh. Next, menghubungkan kabel audio ke motherboard. Jangan lupa juga untuk menghubungkan kipas casing ke sistem fan dan kipas CPU ke CPU fan. Oke, setelah semua komponen kita install dan setelah semua kabel-kabel dan pin udah kita hubungkan, nextnya adalah cable management. Nah, terus terang cable management gue juga belum terlalu fasih ya, karena sebenarnya cable management itu selain daripada skill, dia art juga sih. Gimana caranya ngumpetin kabel biar kelihatan rapi. Ini bukan cuma masalah estetika doang, tapi kabel manajemen juga berfungsi sebagai jadi dia bikin space di dalam PC lo supaya PC lo jadi ada ruang buat airflow sehingga PC lo nggak cepat panas. Oke, setelah kita tutup casingnya, nextnya kita akan melakukan test boot pertama kali buat make sure semua komponen yang kita install berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita tekan power switch pada casing untuk melakukan first boot.
Nah, ini adalah tanda bahwa semua komponen yang kita install tadi berjalan dengan baik. Dan tampilannya seperti ini karena di dalamnya belum ada OS. Di next video kita akan coba buat install OS ke dalam PC ini. So, thank you guys for watching. Tinggalin komentar, like, dan jangan lupa subscribe ke channel gue. Thank you guys.